Kenapa kita diajarin atau diberitahu bahwa malam Siwolatri adalah malam penebusan dosa? Apakah hanya dengan tidak tidur semalam kita bisa menghapuskan dosa? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Kalau hanya dengan tidak tidur kita bisa menghapuskan dosa, berarti banyak sekali orang yang terhapus dosanya, khususnya mereka yang tidak bisa tidur. Banyak pasien-pasien atau banyak dulu peserta-peserta yang ikut yoga tertawa itu tidak bisa tidur, bahkan berbulan-bulan tidak bisa tidur. Ya, itu berarti mereka dosanya terhapuskan. Lalu apa sebenarnya makna yang diyakini sebagai penebusan dosa itu? Ya, kalau kita lihat tilem kepitu adalah tilem tergelap. Nah, manusia tidak terlepas dari kegelapan. Manusia tidak terlepas dari dosa. Manusia tidak terlepas dari karma buruk. Nah, semua hal-hal yang buruk, apakah itu karma, apakah itu dosa, itu merupakan suatu hal yang harus kita hindari? Tidak. Setiap orang harus pernah menjalani atau melaksanakan hal-hal negatif. Setiap orang harus pernah menderita. Setiap orang harus pernah mencuri. Setiap orang harus pernah berbohong. Karena apa? Karena hidup ini dualitas. Ada positif dan negatif, dan keduanya ini harus dijalani. Ya, keduanya ini harus dijalani. Kenapa silubdaka dikatakan bisa terhapus dosa-dosanya? Karena di saat malam itulah dia tersadar. Dia tersadar akan kesalahan-kesalahan. Dia betul-betul tersadar, tercerahkan. Nah, ini kata yang cocok, tercerahkan. Ya, siapa saja yang sudah tercerahkan, dia akan bisa melihat sama antara positif dan negatif. Sama apa? Sama pentingnya. Karena tanpa negatif tidak ada positif. Tanpa kegagalan tidak ada kesuksesan. Tanpa penderitaan tidak ada kebahagiaan. Tanpa hal buruk tidak akan ada hal positif atau hal baik. Nah, dengan penyadaran inilah seseorang bisa terbebaskan dari semua karma buruk. Semua dosa bisa lenyap dengan penyadaran. Ya, dengan penyadaran bahwa apapun yang pernah kita lakukan di masa lalu yang mungkin dianggap hal positif, datangnya dari hal-hal negatif. Itu. Sehingga kita akan sadar bahwa dua hal inilah yang harus kita lalui. Ya, tanpa kedua hal ini kita tidak akan bisa hidup. Ya. Karena kita sebagai manusia itu sudah dibekali oleh yang disebut dengan 4 bekal itu, suka, duka, lara, dan kematian ini. Maka orang yang sudah tersadarkan bahwa hidup ini adalah ada suka, ada duka, ada penderitaan, dan ada kematian. Dia akan menghadapi semua ini dengan kesadaran bahwa ini adalah proses yang harus dia lalui. Nah, demikian juga di malam Siwolatri itu diharapkan orang itu tersadarkan tentang siapa dirinya.
tentang siapa alam semesta ini. Sangat diharapkan di malam Siwalatri itu dia mendapat pencerahan bahwa kita sebagai manusia itu adalah bagian terkecil dari Tuhan. Tuhan yang Maha Pengampun. Tuhan yang Maha Kasih. Kalau Tuhan itu Maha Pengampun, maka segala dosa kita, segala karma buruk kita akan terhapuskan. Ya. Dengan Maha Kasihnya, dengan Maha Pengampunnya inilah beliau akan menghapuskan segala karma buruk, akan menghapuskan segala dosa dari ciptaan beliau. Karena beliau menyadari bahwa ciptaan beliau adalah diri beliau. Mana mungkin beliau akan menghukum ciptaan-ciptaan beliau. Demikian juga kita sebagai percikan kecil dari beliau. Ketika kita sadar bahwa kita Maha Pengampun, maka kita akan mengampuni segala kesalahan kita, segala karma buruk kita yang kita lakukan sendiri. Maka di malam Siwalatri yang terpenting adalah memunculkan sifat-sifat kesiwaan. Apa itu? Beliau yang mampu melihat permasalahan dari segala sisi. Maka kalau kita sudah bisa melihat permasalahan dari segala sisi, itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Kalau tidak ada yang salah, apakah ada yang perlu diampuni? Tidak ada. Yang ada adalah proses. Maka di malam Siwalatri yang terpenting adalah menyadari bahwa kita ini adalah bagian terkecil dari Siwa. Siwa yang bermata tiga, beliau sangat bijaksana. Ya, Siwa mampu menghapuskan segala dosa dan karma buruk pemujanya. Siwa itu mampu membebaskan umatnya dari penderitaan. Ya, sadarilah kita bagian terkecil dari Siwa, ya, maka kita akan bisa memiliki sifat pengampun, pembebas penderitaan, bijaksana. Nah, sifat-sifat inilah yang harus kita munculkan di malam Siwalatri nanti. Bagaimana cara memunculkannya? Tetaplah berkoneksi dengan beliau, dengan menyanyikan lagu-lagu Siwa Durga. Siwa Durga, Siwa Durga, pada saat engkau mencipta, engkau dipanggil Brahma Saraswati. Pada saat engkau memelihara, engkau dipanggil Wisnu Laksmi. Pada saat engkau melebur, engkau dipanggil Siwa Durga. Siwa Durga, Siwa Durga, Brahma Wisnu Siwa menyatu menjadi Trimurti.